Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, salam satu konstitusi. Perkenalkan, aku Nurul Huda. Teman-teman bisa manggil aku Nurul, di mana di sini aku akan menemani dan memandu lentera podcast yang penuh ilmu dan bermakna, yaitu HTN Talk. HTN Talk, kita punya jargon nih Bang. Oh, apa tuh? Jadi kalau nanti aku bilang HTN Talk, nanti Bang Raffi bilangnya kita menyatukan pikiran, memperkuat konstitusi. Oke, baik. HTN Talk, Menyatukan pikiran, memperkuat konstitusi. Nah, baiklah teman-teman, di sini di episode perdana ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial, di mana beliau ini meraih prestasi sebagai Duta Inspirasi Indonesia Delegasi Sumatera Barat. Halo Pak Rafli. Sebelum kita mulai kan, kita mulai dari pertanyaan basic dulu nih Mbak. Supaya lebih akrab dengan teman-teman hukum kita, boleh dong Pak Rafli perkenalkan diri, lagi sibuk di mana? Oke, mungkin untuk perkenalan ya. Halo Sobat Podcast Hukum, kenalin nama aku Rafli Kamil Lubis. Di perkuliahan atau di circle pertemanan aku biasa dipanggil Rafli atau Raf atau Fli, bebas lah. Terus aku mahasiswa aktif semester 5 di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, tepatnya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, saat ini kesibukan aku selain aku berkuliah aktif, aku juga aktif mengikuti beberapa organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Dan alhamdulillahnya aku juga meraih beberapa prestasi akademik maupun non-akademik, sehingga aku bisa mendapatkan Duta Inspirasi Indonesia Delegasi Sumatera Barat, tepatnya di batch 18. Oke, mungkin itu sih kan dulu. Oke, nah berarti Bang Rafli ini sibuk berorganisasi juga ya? Iya, benar banget. Boleh dong Abang spill lagi sibuk di organisasi apa saja, dan apa di sana pengalaman yang bikin Bang Rafli wah gitu. Oke, untuk organisasi ya. Oke, mungkin organisasi saat ini kan ada dua, ada di dalam maupun di luar kampus. Untuk di dalam kampus, aku sendiri ada di organisasi namanya HMPS HTN atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara atau HIMA lah lebih tepatnya, di prodi aku. Nah, di sana aku sebagai kepala bidang atau kabid di bidang Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Oke, selain itu aku juga aktif di beberapa organisasi lainnya seperti UKM Sinema. UKM Sinema ini UKM Universitas kita. Terus untuk di luar kampus sendiri, aku aktif sebagai staf media dan kreatif atau Medcraft di Mahardika Indonesia. Oke, mungkin untuk pengalaman yang nggak bisa aku lupain itu mungkin di Kominfo sih, karena Kominfo tuh alhamdulillah aku bisa menciptakan bonding di antara kami sehingga nggak ada canggung satu sama lain gitu sih. Wah, keren juga ya Sobat Hukum. Berarti Bang Rafli ini selain sibuk di perkuliahan, beliau juga sibuk di organisasi. Ya, nah, kan kebanyakan nih Bang, sebagai mahasiswa itu kan banyak yang kurang bisa memanajemen waktunya Bang, yang bagi-bagi waktu kuliah, organisasi atau hal lainnya. ya. Nah, Bang Rafli sendiri dengan kesibukan itu boleh dong bagikan ke Sobat Hukumnya tips apa aja gimana cara manajemen waktu yang baik. Oke, mungkin untuk manajemen waktu yang baik itu lebih ke kita menetapkan prioritas kita terlebih dahulu, teman-teman. Misalnya nih, waktu hari ini, misalnya sekarang jadwalnya bentrok sama waktu perkuliahan, atau mungkin sekarang bentrok sama pengumpulan tugas UTS maupun UAS. Nah, terlebih dahulu aku memprioritaskan itu Kak, karena kan tujuan aku ke sini juga untuk kuliah kan, untuk menyelesaikan pendidikan aku di sini. Jadi aku menyelesaikan itu terlebih dahulu di kos. Nah, setelah itu udah selesai, barulah aku bisa melanjutkan yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya itu nggak prioritas aku, cuman harus ada skala prioritas kita teman-teman. Nanti kalau nggak kayak gitu, takutnya semuanya bentrok, semuanya kayak bertabrakan gitu waktunya. Jadinya kayak kita kurang manajemen waktunya gitu sih Kak. Dan alhamdulillah aku bisa lah untuk manajemen waktu aku sendiri. Oke, baik. Berarti Bang Rafli ini sangat bisa menghandle semuanya. Iya, Masya Allah. Nah, jadi kan karena
kita menyinggung inspirasi tadi ya Bang. Oke. Jadi aku mau nanya nih, menurut Bang Rafli itu apa sih makna dari inspirasi itu sendiri? Oke. Untuk inspirasi ya Kak Nurul. Oke, mungkin untuk inspirasi itu bukan hanya sekedar mengeluarkan suara, mengeluarkan pendapat ataupun mengeluarkan aksi, namun berdampak untuk orang lain. Nah, sekecil apapun itu teman-teman, itu tuh kalau misalnya bisa menggerakkan hati orang lain, itu kita bisa menginspirasi orang lain tersebut. Nah, contohnya tuh kayak gimana ya? Kayak inilah, aku kan punya banyak organisasi, mengikuti banyak organisasi kayak HMPS, UKM dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa kayak menginspirasi teman-teman aku yang lainnya yang kayak diem di kos atau kuliah pulang lah istilahnya. Jadi kayak mereka tergerakkan gitu loh dari story aku, dari story IG aku. Jadi kayak oh ternyata asik juga ya ikut organisasi gitu. Jadi kayak aku juga menginspirasi orang lain untuk nggak stuck di situ-situ aja. Gitu. Oke baik, terus ini nih Bang, pertanyaan yang paling tunggu-tunggu nih. Apa tuh? Karena Bang Rafli dari kesibukan Bang Rafli yang sebanyak itu dan Bang Rafli pun bisa menciptakan sebuah prestasi nih. Jadi boleh dong bagi kami tips and triknya supaya kami bisa semangat lagi di perkuliahan ini. Oke, untuk tips and trik untuk semangat di kuliah ya teman-teman. Yang pertama pastinya ingat terlebih dahulu, kita sejauh ini pasti karena orang tua kita kan. Ya, kayak aku di sini tuh gak bakal bisa di sini tanpa backingan orang tua, tanpa dukungan orang tua, tanpa support dari orang tua. Nah, ketika kita down, ketika kita merasa sedih atau galau lah istilah anak muda sekarang, kita lihat ke belakang orang tua kita yang udah capek ngumpulin kita gitu, yang capek ngumpul biaya dan lain-lain. Jadi kayak itu tuh bisa menjadi backup kita biar kita lebih semangat lagi, biar kita nggak pernah down. Kalau untuk masalah down atau sedih itu wajar sih Kak di perkuliahan, karena kan pasti ada fasenya di setiap waktu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa menentukan wish kita nih, kayak apa sih keinginan kita selama kita berkuliah. Mungkin aja bisa kayak aku mau cum laude nih, aku mau dengan pujian nih Kak Nurul. Jadi kayak kita ada pacuan gitu loh untuk semangat lagi. Jadi kita nggak ada waktu untuk berleha-leha gitu, karena kan kita udah ada tenggat juga, kita udah ada wish masing-masing gitu. Oke, mungkin itu sih Kak dari aku. Berarti dari pengalaman yang Bang Rafli sharing tadi itu ada serunya juga ya Bang ya, dari Iya. kesibukan itu. Benar. Nah, aku yakin nih Sobat Hukum di rumah juga pasti merasa terinspirasi atau termotivasi dengan apa yang dilalui sama Bang Rafli. Nah sebelum kita tutup, boleh dong Bang Rafli kasih closing statement atau pesan motivasi buat sobat-sobat hukum di rumah? Oke, mungkin untuk closing statement dari aku, apa ya Kak Nurul? Ini aja deh satu, jangan lupa bergerak, sekecil apapun gerakan kamu itu sangat berarti. Bukan berarti kayak gimana ya, jangan dengerin kata orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bergerak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak kita, siapa lagi? Gitu kan. Seru banget ya perjalanan hidup beliau ini sampai berhasil meraih prestasi, yaitu menjadi Duta Inspirasi Indonesia Delegasi Sumatera Barat. Aku pribadi jujur merasa termotivasi dengan perjalanan hidup beliau. Nah semoga Sobat Hukum juga menjadi termotivasi ya. Nah sebelum aku menutup podcastnya, boleh dong Bang Rafli kasih kami closing statement atau motivasi buat sobat-sobat hukum di sana. Oke, mungkin untuk sedikit closing statement dari aku, ingat teman-teman, jangan pernah berhenti, tetaplah melangkah walaupun sekecil apapun, karena sekecil apapun itu sangat berdampak bagi kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Sekian. Terima kasih banyak Bang Rafli atas cerita, waktu dan sharing pengalamannya. Dan untuk sobat hukum semua, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi motivasi untuk sobat-sobat hukum dalam meraih mimpi dan menjalani perkuliahan ini dengan baik. Aku Nurul Huda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.